Nah, kemudian problem lainnya ya, suatu kesaksian ya, kan ada warga yang suka narsis ya kan, kirim foto, kirim video, presentasi macam-macam ya. Saya berusaha untuk memperbaiki, mengedit, untuk memperindah, mempercantik dan lain sebagainya, memberikan editing yang baik, mempercantik, memperindah dan lain sebagainya. Ya, jadi orangnya ini sudah lansia sebenarnya. Coba saya perhatikan ini ada suatu yang nggak beres di dalam kejiwaannya. Ya, dia itu merasa dirinya selalu superior, paling benar gitu loh. Seakan-akan apapun terjadi sengketa, dia yang paling benar gitu. Padahal nggak sadar, saya juga heran, nih orang sudah tua tapi kok kelakuannya begini seperti anak gitu loh. Saya juga heran ya, kita kan ya berusaha sabar aja, berusaha baik-baikin. Ya gimana ya, kita udah berusaha mensupport dia ada masalah sudah kita berusaha belain, posisi dia dizolimi juga kita udah berusaha belain, tapi ya gimana, seakan-akan kok tidak ada timbal balik yang baik gitu loh buat grup kita, ya diremehkan. Grup kita bilangnya hanya bicara yang negatif saja, nah, seperti itu loh. Jadi gimana, kita itu cocok-cocokan, hukum kecocokan itu memang berlaku ya. Yang cocok sama kita adalah bisa melihat sisi positif ya, sisi positif dari kita gitu loh. Walaupun kita itu sudah berjuang baik, berusaha baik, kalau ketemu orang yang hanya pandai melihat sisi negatifnya, yang hanya mau menang sendiri saja, ya percuma. Berteman dengan warga macam itu percuma, tidak bisa dipertahankan. Karena dia walaupun punya problem kejiwaan, walaupun dia salah, tapi dia selalu posisinya benar seperti itu. Nah, kemudian ya problem kejiwaan lagi. Ya kita mendengarkan, oh kan kita kan gimana ya, ada warga tidak ada yang mendampingi, tinggal sendirian, seorang wanita, ya kita kan, oh ya setidaknya kalau kita punya hati nurani kan ya berusaha untuk, oh diajak ngobrol dulu, ya kan masalahnya apa, oh begini, begini, begini. Ya walaupun saya juga heran, tapi ya berusaha ya, namanya orang itu kalau punya niat baik ya berusaha untuk mewujudkan, melaksanakan, untuk membantu, untuk menolong. Jadi bukan cuman omdo, bukan cuman omon-omon aja di belakang, ketika ditarik atau ditanya untuk berpartisipasi ya menghindar. Ya banyak tuh warga seperti itu. Nah, warga yang besar mulut ya, kenal ini, kenal itu, pamer. Wah, pamer-pamer, oh, nih handphone saya isinya jenderal gini 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 gini. Ya dia itu lagi bicara sama siapa? Memang bicara sama anak kecil. Orang kenal dengan pejabat itu kenal bagaimana. Orang punya nomor handphone itu ya itu kan baru nomor, tapi bagaimana fakta sebenarnya kan kita tidak tahu. Memang semudah itu untuk mendekati pejabat, untuk mendapatkan bantuan dari pejabat, memang mudah pada realitanya. Di banyak tuh warga hanya besar mulut aja, omdo-omdo aja, pencitraan-pencitraan aja gitu loh. Ketika dimintain partisipasi ya mereka mundur semua. Seperti itu faktanya. Bukan cuma di sini ya, mungkin secara nasional maupun secara dunia kebanyakan manusia mungkin seperti itu mungkin. Ya istri saya sudah bilang, kamu kalau bantu dia nanti kamu akan diserang balik. Ya saya namanya orang berniat baik, bertujuan baik kan, setidaknya kita coba dulu kan. Ternyata benar kata istri saya, orang itu, warga itu yang kita berusaha bantu akan serang balik gitu loh, diserang balik. Padahal tujuan kita udah baik. Dan seakan-akan dia itu superior, serba pintar, serba tahu segalanya, padahal dia salah, nggak benar. Dan namanya orang kan kita bertujuan baik, mau menolong, tujuannya itu mau menolong, bukan mau mencelakakan. Misalnya ada sedikit yang kurang pas ya harap dimaklumi, gitu loh, nggak usah di apa ya. Nah itulah, kalau kita ketemu orang yang isi pikirannya itu hanya hal-hal yang negatif tentang diri kita ya percuma. Itu namanya nggak cocok ya, kita nggak usah perjuangkan itu ya, tidak usah memperjuangkan
orang yang tidak cocok dengan kita, yang isi di kepalanya tuh hanya hal-hal negatif gitu loh, padahal kita udah bersusah payah sedemikian rupa berusaha untuk membuktikan ini loh, gua tuh bener-bener punya niat baik gitu loh. Tapi ya percuma juga kalau mereka itu hanya isinya negatif atau hanya mempermainkan kita, meremehkan kita. Seperti itulah. Banyak warga itu ya sok pinter gitu loh. Begini loh. Bila Anda itu tidak memahami, tidak mengerti peraturan-peraturan resmi, peraturan negara, hukum negara, peraturan daerah, peraturan gubernur itu tidak tahu, jangan sok pinter. Kalau nggak mau belajar, malas membaca, nggak usah nyuruh-nyuruh saya untuk menjelaskan. Itu butuh kesadaran diri sendiri. Untuk pinter, untuk sadar, itu butuh kesadaran diri sendiri. Kalau mau yang lebih berwenang, ya minta penjelasan dari pejabat-pejabat pemerintah. Gitu loh. Nanti kalau saya jelasin, nanti diserang balik. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah nggak cocok, yang isinya negatif-negatif saja, pandangannya ya nggak usah diurusin. Gitu. Ya kita orang berniat baik kok, tapi kalau memang nggak cocok, ya sudah, nggak usah diurusin. Bagaimana lagi? Ya saya berusaha untuk mencari solusi itu kan karena saya bagian dari warga, saya bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat yang juga menjadi korban dari pejabat-pejabat yang tidak menjalankan fungsinya, baik di sini maupun di wilayah yang lebih luas. Jadi kalau mendiamkan problem solving itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di sini. Mereka itu ya kalau udah punya posisi, punya jabatan itu banyak yang tidak berfungsi sesuai dengan kekuasaannya atau menyalahgunakan kekuasaannya, seperti itu. Dan perjuangan itu memang tidak mudah dan resiko, dan itu ya gimana ya, terus terang aja itu sudah suatu panggilan dari Sang Terang. Panggilan dari Sang Terang, saya pernah lari dari Sang Terang. Saya berjumpa Sang Terang tahun 1996 dan saya melarikan diri karena apa? Karena saya tahu dunia ini penuh dengan kebohongan. Jadi saya pun tidak mau membebani diri saya dengan kepekaan yang tinggi. Saya tahu dunia ini penuh dengan kebohongan, dengan manipulasi. Ya saya lari aja, melarikan diri dari Sang Terang. Tapi ternyata Sang Terang itu setia dan melindungi saya. Jadi kalau saya berjuang hal-hal yang baik, itu bukan karena diri saya sendiri, bukan mau dari diri saya. Karena Sang Terang itu mengikuti saya dengan setia. Itu berarti kalau saya bertujuan baik dan dilawan dan difitnah dan digibahi atau dijadikan bahan-bahan pembicaraan yang negatif, yang tidak sesuai fakta, atau dengan tujuan-tujuan yang negatif, itu berarti melawan juga dari Sang Terang. Jadi tuan saya, bos saya sebenarnya itu Sang Terang itu. Bukan manusia biasa, bukan pejabat, bukan presiden, bukan raja, dunia ini bukan. Dan saya kalau mengkhianati Sang Terang itu ya akibatnya otomatis saya yang menanggung sendiri. Gitu loh.